Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama-sama untuk melanjutkan ta'limul muta'allim kita yang sore hari ini saya akan menyampaikan ada 6 kalimat dari sebagian besar ulama salaf ya, yang telah banyak menyampaikan butiran-butiran mutiara al-hikmah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari 4 butir mutiara dan lawannya, maka pada sore hari ini ada butiran-butiran sebanyak 6 kalimat yang diajarkan kepada saudara-saudaranya yang mukmin, yang muslim, yang iman, yang tulus ikhlas dalam rangka menghambakan dirinya kepada Al-Khaliq untuk menggapai ridhonya. Mudah-mudahan ta'limul muta'alim kita ini senantiasa dirahmati dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan tanda petik, 2 di kiri, 2 di kanan. Niatnya tulus ikhlas, betul-betul taklimnya untuk memperbaiki diri, mempertajam keimanan dan keyakinan kepada Allah, memperbanyak amal-amal yang soleh, ya, memperbanyak bekal amal yang soleh. Sebab dalam kehidupan manusia itu banyak sekali hal-hal yang dapat merusak bahkan menghancurkan amal-amal perbuatan kita tanpa disadari atau disadari. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing ya pada jalannya yang lurus, jalan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan petunjuknya itu Al-Quran, jalan yang dituntun oleh Rasulnya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi jangan sampai bertentangan antara petunjuk dan sunnah dengan keinginan hawa nafsu kita. Sering saya sampaikan, innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammarah, betul-betul memerintahkan kepada setiap manusia bisu, untuk berbuat hal-hal yang jahat. Su itu artinya jahat, ya, tidak baik, menyimpang.
Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah kalimat yang disampaikan amba'adil hukama, sebagian para alim ulama, hukama itu adalah orang yang diberikan ilmu kenabian. Hukama artinya ilmu hikmah, bukannya ilmu jago berkelahi, jago berantem dengan pukulan kontak. Ya, ilmu hikmah itu bukannya ilmu bela diri dari jarak jauh, orang itu udah mental sama kita. Ya dulu ya saya juga sempat belajar yang namanya ilmu hikmah dari jarak jauh, kita ya tahan tuh orang gak bergerak. Ya. Tapi setelah disadari ternyata ilmu hikmah bukannya itu. Ilmu hikmah adalah ilmu rahasia kenabian. Bagaimana caranya ya kita memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, jalannya itu betul-betul jalan yang tulus, ikhlas, lurus. Nabi semuanya mengajarkan dan menuntun umatnya untuk menuju jalan Allah. Bukannya jalan perkelahian, pertengkaran dan pertentangan. Tidak ada. Ya, Nabi mengajak ya seluruh umatnya untuk menuju jalan-jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bersih. Nawaitunya harus bersih. Jalan hidup kita juga harus bersih. Memang hidup itu aral melintang banyak sekali. Cuma jangan sampai kita jadi orang yang bodoh. Artinya kita mengikut seperti kemarin saya sampaikan, kerbau yang dicocok hidungnya dibawa kemana aja dia mau. Tapi setelah terjadi dia menyesal, gua taunya gua mau dipotong. Tuh, mau dikorbankan. Jadi jangan seperti kebo dicocok hidungnya, ditarik tambang, ikutin. Kalau dia tahu dia bakal disembelih, kita dibadung, kita dilawan. Ya, tapi kebo karena nggak punya pikiran, bodoh. Jadi jangan sampai kita ini seperti kayak kebo. Ya, udah dikorbankan baru nyesel. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya sayang kepada jamaah semuanya. Ya. Sayangnya melebihi daripada kasih sayang anak saya dan istri saya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ba'dil hukama annahu qala, sebagian ulama al-hikmah telah berkata, man lam yakhshallah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yanju min zallatil lisan. Yanju min zallatil lisan. Ini orang yang tidak takut kepada Allah. Kata beliau, tentu tidak akan selamat dari kesalahan bicara. Jadi kalau orang yang nggak takut kepada Allah, ngomongnya sembarangan, sebakul. Paham maksudnya ya? Ngomongannya tidak dia pikirkan lagi, asal jeplak, enak di mulut. Seucap kata, tapi mengorbankan perasaan orang lain. Ini orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Lisan ini kalau diazab adalah paling berat, kata Nabi. Dan dia protes di hadapan Allah pada saat dia diazab dengan azab yang pedih. Protesnya apa? Ya Allah, kenapa engkau azab aku? Tidak seperti yang lain. Kok aku berat sekali? Dari kamu keluar berbagai macam dosa dan pelanggaran di lisan. Kalau di dalam Al-Quran sudah disebutkan, karena lisan itu adalah orang itu bisa apa? Bisa terbunuh. Perintah lisan, bom jatuh, ribuan orang.
Kan begitu. Jadi lisan hati-hati. Karena lisan ya bahayanya luar biasa. Makanya diazab oleh Allah dengan azab yang tidak pernah Allah mengazab anggota tubuh yang lain. Dia protes. Lisan. Makanya kalau orang yang bisa melihara lisan dirindui oleh surga. Kan sering bulan Ramadan saya sampaikan. Ya. Al-jannah mustaqah. Surga itu rindu ila arba'atin nafar. Salah satunya adalah hifzul lisan. Rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satunya adalah orang yang bisa memelihara hawa nafsu. Sebaliknya orang yang nggak bisa melihara lisannya, karena dari lisan berbagai macam kata-kata, ucapan dan sebagainya keluar tanpa dia pikirkan lagi, surga sangat membenci. Kan begitu. Kalau rindu sama benci beda. Kalau apa namanya itu? Apa namanya? Lawannya, betul. Rindu dan benci, benci dan rindu. Kalau orang yang nggak bisa melihara lisannya, surga itu sangat benci. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, malam yakhsyallah. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, lam yanju min zallatil lisan. Tentu dia tidak akan selamat dari kesalahan berbicara. Jadi seenaknya aja dia bicara. Enggak dipikirkan lagi. Jaga lisan baik-baik. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali, hadirin jamaah rahimakumullah, tentang bahaya lisan. Itu yang pertama. Jadi harus kita jaga nih ya. Makanya Rasulullah kan sering kul khairon, kalau ngomong yang baik-baik, kalau berkata yang baik-baik. Kul khairon, emang kagak denger apa? Rasulullah menyampaikan. Emang gak punya telinga apa? Rasulullah berpesan, kul khairon. Kadang-kadang kita itu baru Islam, belum iman. Kalau iman gak mungkin dia lakukan ini. Karena orang yang iman itu taat, atiullah wa atiur rasul. Dia taat kepada Allah dan juga dia taat kepada Rasul. Kalau baru Islam benar. Dia baru menyatakan aja saya muslim. Ya, tapi belum mukmin. Siapa yang berkata belum mukmin? Allah sendiri. Kan sering saya sampaikan, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia berkata saya beriman kepada Allah. Ya. Dan saya percaya, saya beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah, pengakuan boleh pengakuan, tapi aku yang menilai, kamu belum beriman, mereka belum beriman. Kalau udah dibilang begitu bagaimana? Berarti iman kita enggak ada. Pernyataan kita iman enggak diterima. Mau seperti itu? Nyesel, makanya kan banyak orang yang menyesal. Jangan sampai kita menyesal kata kita berbuat baik, kata kita beramal benar. Tapi kata Allah, kita nggak bisa menilai amal perbuatan kita sendiri. Malaikat tugasnya cuma mencatat. Tapi rahasia di balik kebaikan, ketulusan, kemurnian iman kita hanya Allah yang menilai, hanya Allah yang tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kita ngaji biar ikhlas. Langkahnya bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngaji ya Allah. Saya ingin mencari ilmu sebagai tambahan bekal saya ya Allah. Berikan saya rahmatmu, tambahkan ilmu buat saya ya Allah. Sebagai bekal saya. Jangan cari macam-macam, jangan yang lain-lain niatnya. Nggak bakal dapet. Dengar dia. Tapi masuk kuping kanan, keluar lagi bolong ke kuping kiri. Seperti daun talas kena air.
Memang dia itu bisa menampung, tapi begitu jalan goyah hilang. Kenapa demikian? Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan melekat pada orang yang hatinya kotor. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, cahaya Allah itu la yuhda lil as, tidak akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang hatinya kotor, maksiat, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kemunafikan, kan kotor. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurullah, cahaya Allah itu, ini cahaya. Petunjuk Allah itu cahaya, petunjuk Rasulullah itu cahaya. Al-Quran itu cahaya, Al-Quran huwan nurul mubin. Hadis juga cahaya. Kenapa cahaya? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Cahaya. Jadi Al-Quran dan hadis cahaya. Dan cahaya itu Al-Quran, hadis yang dipelajari oleh kita. Kalau hati kita kotor, nggak bakal bisa menampung ilmu itu. Ilmu tidak melekat. Sebentar doang, hanya beberapa menit doang. Masuk kuping kanan kita dengar, ntar lupa, hilang. Karena apa? Allah nggak suka memasukkan cahayanya kepada hati yang kotor. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ini saya sampaikan terus. Saya kan bakal mati. Saya nggak tahu besok apa ada, apa enggak. Makanya kita harus siap-siap. Jangan kita merasa, oh gue masih panjang umur. Siapa yang tahu? Udah tahu catatannya. Hanya Allah. Malaikat seluruhnya nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Siapa malaikat yang paling dekat? Malaikat Jibril nggak tahu. Kita nih bakal selesai hidup di dunia ini tanggal berapa, hari apa, jam berapa, menit ke berapa, bulan ke berapa, tahun ke berapa, mana tahu. Hanya Allah yang tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita biar sadar, hidup kita biar lurus, langkah kita biar benar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tuh, kita biar memahami. Hanya lisan hati-hati ya. Jadi jangan sampai hati kita kotor karena lisan kita yang tidak terkontrol. Ya, kita mengikuti hawa nafsu. Inna nafsa la'ammarah bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajarkan, memerintahkan, menyuruh untuk berbuat jahat. Illa, kecuali ma rahimah rabbi, hawa nafsu yang mendapatkan rahmat. Hawa nafsu yang mendapatkan rahmat adalah hawa nafsu yang terbimbing, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, tuh hawa nafsu yang terbimbing. Hawa nafsunya yang benar, lurus jalannya. Dia ikuti jalan-jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya ma rahimah rabbi, hawa nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jangan dari tujuan hati yang jelek. Kalau kita ngaji nggak boleh. Ini masjid, tempat yang suci, tempat ibadah, jangan dikotori. Nggak boleh. Jangan dijadikan ajang keributan, perkelahian. Nggak boleh. Di tempat yang suci, tempat ibadah, kalau Allah murka, bagaimana? Allah marah, bagaimana? Siapa yang salah? Mereka yang tidak memahami ya tempat yang suci ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya sampaikan apa yang benar. Ya. Berikutnya yang kedua. Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah. Barang siapa yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah. Kita bakal hadir enggak? Kita bakal datang tidak? Kita dijemput oleh maut. Itu malakul maut diperintahkan oleh Allah datang kepada si fulan bin fulan.
Jemput hari ini, detik ini, menit ini. Itu malaikat samina wa ata'na, kami dengar, kami taat ya Allah. Datang. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yakhsha kudumahu 'ala Allah, barang siapa yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah. Ini orang yang enggak takut ya kehadiran di hadapan Allah. Lam yamju qalbuhu minal haram wasyubhat, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan dan yang subhat. Allah Maha mengawasi tidak? Hati kita yang dalam, yang orang tidak tahu, dia tahu. Oh, ini yang bentuk, dia yang bikin. Lautan dalamnya kayak apa? Orang bisa jajaki. Tapi hati manusia kadang-kadang setempelan sama kita, makan bareng, manis wajah, tapi itu kamuflase. Dia tahu, makanya kita senantiasa berlindung. Dari apa? Dari kejahatan makhluknya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kulnya kalau kita berlindung ya ditinggalkan, langsung a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Itu kalau doa perlindungan, kalau doa. Kalau ayat Al-Qur'an kulnya dibaca. Kalau berlindung a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan lain sebagainya. Kalau berlindung a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Coba baca artinya, hadirin jamaah rahimakumullah. Kejahatan manusia luar biasa siang dan malam. Ini orang-orang yang terlepas daripada mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Makanya jangan sampai kita ini tersesat jalan langkah kita, perbuatan kita, lisan kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai tersesat jalannya. Tersesat kita kesasar, celaka. Kalau udah celaka baru kita tahu, ya Allah nyesel. Malam yakhsha kudumahu 'ala Allah, barang siapa yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, yanju qalbuhu minal haram wasyubhat, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan dan subhat. Makanan haram dia makan, makanan subhat dia makan, dan lain sebagainya. Ini orang Islam, kita cerita orang Islam. Ya, bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin jelas dia muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Ini harus disadari betul nih. Orang Islam belum tentu mukmin, kalau mukmin sudah jelas muslim. Kan banyak orang Islam, banyak, tapi nggak pada ibadat, tapi tidak bisa baca Quran, tapi tidak mengerti ajaran agamanya sendiri. Makanya dia berani meninggalkan sholat, dia berani meninggalkan puasa, dia berani menentang ayat-ayat Allah, baru muslim. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia lakukan penentangan-penentangan, pengingkaran-pengingkaran, pendustaan-pendustaan, melawan ayat-ayat Allah dan Rasul. Enggak mungkin orang yang beriman. Tapi yang muslim banyak sekali, hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita seperti itu? Iman kita tidak diakui, tapi kita menyatakan, saya udah beriman. Ya kata kamu, aku yang menilai, kata Allah. Enggak gampang, hadirin jamaah rahimakumullah, membersihkan hati kita. Enggak bisa. Ya, hati kita secepat itu kita bersihkan melalui ta'limul muta'alim. Tapi ta'limul muta'alim betul-betul yang terbimbing dengan hidayah. Dia ngaji tebal-tebal kitabnya, kitab kuning berjejer di rumahnya. Bukan sebuah riwayat, nggak perlu kita banyak-banyak seperti itu, tapi nggak bisa dipakai oleh umat. Buat apa?
Ilmu jadi kebanggaan, nggak ada artinya. Ilmu bukannya untuk dibangga-banggain. Ilmu itu bagaimana kita terapkan setelah kita pelajari dalam kehidupan kita. Dan ilmu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Buat apa ilmu banyak tapi nggak ada manfaatnya? Buat bangga-bangga, nggak perlu dibanggain. Dan memang nggak ada hidup yang harus dibangga-banggain. Kita jadi orang soleh nggak perlu kita bangga. Kita orang kaya nggak perlu bangga. Kalau orang yang sudah bangga, maka dia kualitasnya pasti ada. Apa kualitas yang paling tinggi? Al-kibria, kesombongan, ketakabburan. Maka kalau sudah al-kibria, kesombongan, dia sudah mengambil selendang Allah. Maka Allah apa? Allah murka. Maka Allah ancam, wah musuhku itu kata Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang tidak takut kehadiran di hadapan Allah, ya, dia nggak menganggap, oh Allah mah nggak lihat kok, Allah nggak tahu saya berbuat, enak aja. Gue mau ngapain juga terserah gue. Nah, berarti orang itu apa? Buta hatinya, buta mata hatinya. Kalau Allah butain, buta mata hatinya di dunia. Nanti dia dibutain pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Ayatnya ada nggak tuh? Ada ayatnya. Ayatnya siapa yang masih hafal? Surat Toha. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan begitu? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang tidak mengindahkan peringatanku, dia tidak mau tahu. Dia masa bodoh, enggak mau dengar, dia tutup telinga. Dia tutup mata, apalagi hati. Hatinya keras, melebihi kerasnya batu. Itu namanya a'rad. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka kami jadikan kehidupannya sempit. Sempit ini bukan karena nggak punya duit. Urusannya sibuk dengan dunia. Semakin dia menghadapi berbagai macam kehidupan dunia yang sangat merongrong kehidupannya. Sempit, nggak bisa tidur, nggak tenang, ketakutan. Banyak orang di Wuhan, ya nggak, pada ketakutan. Pada akhirnya apa? Yang kagak iman jadi ikut-ikutan sholat Jumat. Betul nggak tuh? Coba itu berbondong sekarang luar biasa itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Benar apa yang Allah katakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, Allah tolong hambanya. Allah bimbing hambanya. Wa ra'aitan nas, kalian lihat manusia sayadkhuluna fi dinillah afwaja. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih, bertasbihlah, pujilah Allah, sucikan Allah, dialah Maha Suci, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau orang yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, ya dia itu apa? Dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan. Dia embat terus makanan. Ya, yang diharamkan, perbuatan makanan dan perbuatan yang dilarang dia akan makan.
Itu orang yang hatinya memang sudah laksana hewan. Pikirannya sudah udah bukan manusia lagi. Hawa nafsu yang dia ikuti. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah. Wa man lam yakun ayisan 'anil khalqi. Barang siapa yang tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain. Jadi kita jangan mengharapkan sesuatu dari orang lain mulu. Ya. Artinya orang itu hidupnya ketergantungan, meminta-minta pada orang lain. Nggak boleh kita, dilarang. Sebagai contoh nih, saya punya keluarga di Selipi. Dulu ketika saya tinggal di Selipi, ini mohon maaf, sebagai contoh aja. Saya tidak perlu sebutkan. Saya tidak pernah kenal orang itu. Kecilnya saya nggak pernah tahu. Saya cuma dikasih tahu oleh orang rumah, orang perempuan. Ya, katanya, si ini datang. Siapa datang? Oh, si Fulan. Siapa dia? Anak si Fulan, anak si Fulan. Ya, ada apa? Ya, ada sesuatu yang dia inginkan. Orangnya, ya ukurannya bisa bekerja, badannya sehat, punya kendaraan, datang dari jauh-jauh, bawa kendaraan. Oh, ya udah, apa tujuannya? Begini. Ya udah, yang sudah terlepas dari tangan kamu sudah. 3 bulan berikutnya datang lagi. Oh, ini dia orangnya, dikenalkan. Saya baru itu tahu, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Apa tujuannya? Saya tanya. Begini Cing Haji, begini dan sebagainya. Wah, bayangan saya, ini orang sudah menjadikan kebiasaan. Ya, silaturahimnya adalah, tujuannya adalah UUD. Udah, saya baru kenal. Udah, saya bilang saya nggak mau lama-lama, saya baru kurang kerja. Ya. Udah, kasih aja, saya bilang. Saya panggil orang rumah ke dalam, ya kasih. Buru-buru suruh pulang. Memang kegiatan seperti itu. Selalu mendadahkan tangan dan mencari saudara-saudara. Dah, dia pulang. Ini kan berarti kalau senantiasa kita berikan terus, berarti kita membiarkan saudara kita itu memiliki ketergantungan untuk menjadi orang yang nggak boleh kita. Rasulullah larang. Usaha yang paling jelek adalah meminta-minta. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kita minta aja kepada Ar-Razzaq. Mustahil kalau kita minta tidak diberikan. Pasti diberikan. Cuman kan keyakinan kita yang perlu diperdalam. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Memang ayatnya apakah kita tahu? Sudah tahu ayatnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakan bahwa aku sangat dekat kepada hambaku. Dan apabila hambaku meminta, aku kabulkan dengan syarat. Tanda petik. Falyastajibuli, tunaikan apa yang aku perintahkan. Laksanakan apa yang aku perintahkan. Jangan kamu langgar.
Perintahnya belum kita laksanakan, pelanggarannya, larangannya udah kita langgar. Bagaimana doa kita akan makbul? Kita aja melawan Tuhan. Anak kalau melawan orang tua minta duit dikasih nggak? Nggak bakal dikasih sama orang tua. Contohnya seperti itu. Ini Tuhan dilawan. Diperintahkan dia nggak kerjakan, yang dilarang dia kerjakan. Coba dah, kita ini otak kita yang mana yang benar? Cerdas apa bodoh? Kita yang tahu, hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya saya lebih sayang kepada jamaah timbang kepada anak dan istri. Kenapa saya katakan demikian? Agar kita selamat dari neraka. Paham ya? Alhamdulillah, ya Allah ya Rabb. Jadi orang yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, dia buta mata hatinya bahwa Allah Maha melihat, dia terjang semua. Dia tidak akan selamat hatinya. Hati-hati nih, hati. Wa man lam yakun aisanil khalqi lam yanjuh minat toma'. Barang siapa yang tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak dan rakus. Jadi putuskan. Orang itu kalau meminta-minta keenakan terus berjalan, betul nggak? Oh, ngapain gua susah-susah kerja? Gua minta aja dikasih. Jangan kita seperti itu, hadirin jamaah rahimakumullah. Waktu Isya sudah tiba? Ya, jadi kita sampai yang ketiga. Ya, yang ketiga ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam sehat kuat taat ibadah. Ya, demikian ya taklim kita sampai yang ketiga dulu. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan merahmati setiap langkah amal-amal kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 3 menit. Oh, kalau masih 3 menit barangkali ada yang mau bertanya, silakan.